Terima kasih Tuhan. Biar penyembahan ini jadi iman kami. Bahwa segala musim hidup kami percaya Engkau menyertai kami. Segala musim hidup kami percaya akan kasih-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Sehingga tidak ada satupun roh jahat dan iblis yang bisa menggagalkan untuk kami berbuah di segala musim. Sebab kami percaya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Biar Engkau tuntun setiap kami, Engkau beri pengertian di dalam hati kami. Supaya kami mengerti firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan. Amin. Belum ada suaranya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Shalom. Ini anak muda tapi kok suaranya kayak nenek-nenek yang udah gak punya gigi gitu ya. Jadi susah. Shalom. Shalom. Sebelumnya perkenalkan yang belum kenal, nama aku Cikenis. Siapa? Cikenis. Oke, diingat ya. Memang namanya mohon maaf rada susah ya. Tapi namaku Cikenis dan hari ini Tuhan beri tema, boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi, ayo dong anak muda, jangan kayak nenek-nenek gak ada suaranya ya. 1, 2, 3. Fruitful, artinya berbuah, bahkan sangat lebat. Kita buka ayat dulu ya, di Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Boleh sama-sama lihat di layar ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai, boleh baca yang kuning? Pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan baca lagi. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Teman-teman baca baik-baik deh. Yang baris pertama yang kuning tulisannya apa tadi yang teman-teman baca? Pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Jadi ini kebun ara bukan sih sebenarnya? Bukan. Pupuk yang dipakai itu pupuk yang cocok buat pohon ara nggak kira-kira? Disiramnya sesuai nggak sih dengan yang harusnya pohon ara? Misal harusnya disiram 2 kali dalam seminggu. Ini kan kebun anggur. Jadi pohon ara ini dapat treatment ara apa dapat treatment anggur? Dapat treatment anggur. Tapi Yesus memberi perumpamaan bahwa tuan atau pemilik dari kebun anggur ini tetap datang dan bilang, saya nunggu untuk pohon ara ini berbuah. Artinya apa sih teman-teman? Artinya Tuhan gak peduli engkau lahir di keluarga broken home, atau bahkan mungkin engkau lahir karena kesalahan orang tuamu, MBA, hamil di luar nikah, engkau anak yang tidak diinginkan, atau mungkin engkau anak kecelakaan, apapun yang jadi backgroundmu, apapun yang jadi pasmu dan latar belakangmu, hari ini Tuhan mau berkata, engkau harus berbuah. Tuhan tetap mendestinikan kita semua untuk berbuah. Apapun masa lalu kita, apapun yang jadi masa lalu kita, bahkan yang bukan kita yang milih. Siapa yang di sini bisa milih, saya mau lahir di keluarga yang kaya, yang konglomerat, yang tiap bulan ke luar negeri. Ada gak yang bisa milih? Gak ada, kalau bisa milih semua juga maunya milihnya begitu. Kita gak bisa milih kok di mana kita lahir. Bahkan kita gak bisa milih
orang tua kita profesinya apa, papa mama kita bersatu atau cerai, kita nggak bisa milih. Kita lahir waktu papa mama kita udah menikah apa belum, nggak bisa milih kok. Tetapi hari ini Tuhan mau berkata untuk kita semua, bahwa kita bisa berbuah, pasti bisa berbuah. Boleh bilang ke kanan kirinya, kamu pasti bisa berbuah. Kamu pasti bisa berbuah. Kamu pasti bisa berbuah. Sekarang gimana caranya, Ci? Kalau saya ini lahir dari keluarga yang jelek seakan-akan. Bagaimana saya bisa berbuah, Ci? Saya ini lahir di gang kecil yang kotor dan kumuh. Bagaimana saya bisa berbuah? Atau bahkan bagaimana saya bisa berbuah, Ci? Ya mungkin keluarga saya berkecukupan, berkelimpahan. Tapi orang tua saya nggak punya waktu buat saya. Bagaimana saya bisa berbuah, Ci? Hari ini kita mau sama-sama belajar, oke? Boleh saya minta Asher untuk bagikan kertas dan bolpen yang sudah disediakan? Kertas dan bolpen yang sudah disediakan. Teman-teman, di kertas ini ada 3 hal atau 3 poin yang hari ini kita akan belajar supaya kita bisa berbuah. Dan 3 poin itu kalian harus isi, oke? 3 poin itu kita akan isi, teman-teman harus isi sambil nanti saya akan sharing firman-Nya dan akan menjelaskan. Boleh dengan cepat, Asher bantu lebih cepat. Sambil Asher membagikan kertas, ayat selanjutnya belum selesai teman-teman. Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Teman-teman boleh baca lagi sekali lagi yang kuning, 3, 2, 1. Mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi yang pertama yang harus dibereskan supaya kita bisa berbuah adalah tanah. Bereskan tanah hidupmu. Boleh teman-teman lihat di kertasnya? Nomor 1 tulisannya apa? 1, 2, 3. Apa tanah yang perlu saya bereskan? Sekarang pasti bertanya-tanya kan, tanah apa sih, Ci? Saya kayaknya di rumah gak ada kebun, tanah apa yang harus saya cangkul, tanah apa yang harus saya beli pupuk? Tanah yang di sini nih teman-teman. Bukan tanah yang ada di depan Gracia, bukan tanah yang ada di kebun teman-teman di rumah, tapi tanah yang di sini. Artinya apa? Lingkunganmu menentukan perilakumu. Tanah hidupmu adalah sekitarmu. Adalah persahabatanmu, pergaulanmu, teman-temanmu, tempat tinggalmu, tempat engkau lahir, budaya sekolahmu, budaya tempat kerjamu, itu tanahmu. Kalau kita ini adalah pohon dan ditanam di sebuah tanah yang kering, kerontang. Kira-kira kalau kita bukan kaktus yang bisa akarnya masuk, bisa bertumbuh dan berbuah gak sih? Bisa gak? Masa cuman Kaleb yang jawab, kalau kita pohon, kita nih pohon nih. Ditanam di pasir-pasir yang gak ada airnya. Pohon biasa, bisa bertumbuh dan berbuah enggak? Enggak bisa. Tetapi kalau ditanam di tanah yang cocok, yang subur, yang penuh dengan nutrisi, bisa bertumbuh dan berbuah enggak? Bisa. Maka dari itu kita perlu bereskan tanah hidup kita. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Kita mau baca sama-sama. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18.
Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang dikutuk adalah air, api, angin, tanah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang dikutuk adalah tanah. Bagaimana pergaulanmu saat ini? Coba ambil waktu untuk renungkan. Bagaimana sifat teman-teman terdekatmu hari-hari ini? Apakah mereka orang-orang yang membangun atau tidak? Apakah mereka orang-orang yang ngomong kasar atau tidak? Apakah mereka orang-orang yang terlalu berlebihan atau tidak? Apakah mereka orang yang toksik atau tidak? Kenceng banget ya kayaknya dari sini, iyanya nih sadar diri banget nih. Boleh coba tulis, mulai tulis di nomor 1. Apa sih yang jadi sifat-sifat atau perilaku-perilaku orang-orang di sekelilingmu? Ini bukan ngomongin keluarga yang di dalam DNA-mu keturunan dari orang tua, belum ya. Sekelilingmu dulu aja. Yang pertama coba. Dari sekolahmu, gimana sih budaya di sekolahmu? Apakah sangat ambisius sampai menghalalkan segala cara supaya dapat nilai bagus? Terserah mau nyontek, mau nyogok guru, mau lakukan apapun, mau joki, yang penting dapat nilai bagus. Apakah budaya di sekolahmu seperti itu? Yang kedua, di lingkungan pertemananmu. Apakah mereka orang-orang yang membangun? Apakah mereka orang-orang yang berani menegur kamu kalau kamu salah? Atau kalau kamu salah dan kamu cerita ke mereka, mereka malah, iya gak apa-apa gue juga gitu. Coba cek, apa sifat-sifat dari teman-teman terdekatmu? Apa lingkungan tempat tinggalmu? Kalau engkau tinggal di gang yang sempit mungkin, di rumah yang kecil, apakah itu membuat mentalmu menjadi seringkali down? Dan berkata, wah kayaknya saya cuma bisa hidup biasa-biasa aja. Saya nggak mungkin bisa sukses, saya nggak mungkin bisa ke luar negeri, saya nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang hebat. Toh saya cuma anak gang. Seringkali itu menyerang di mental kita teman-teman. Coba tulis, coba mulai tulis. Apa sifat-sifat, perilaku-perilaku yang teman-teman lihat di sekolah, di teman-teman terdekatmu, di area rumahmu, di tempat pekerjaan mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja. Apakah di tempat kerjamu adalah budayanya untuk saling sikut, saling menjilat bos, pokoknya saya harus kelihatan paling baik depan bos. Kalau ada orang yang mulai dekat dengan bos dan kayaknya dipercaya, yang lain akan tarik dia turun. Itu bisa jadi budaya di kantormu atau di tempat kerjamu. Coba mulai tulis, coba mulai tulis. Jangan biarkan sifat-sifat itu, perilaku-perilaku itu masuk dan tertanam di dalam tanah hidup kita. Jangan biarkan tanah hidup kita merusak pohon kita yang adalah pohon yang Tuhan tanam sendiri. Sambil tulis, Cici mau kasih 4 contoh dari firman Tuhan. 4 jenis tanah. Yang pertama, tanah di pinggir jalan. Matius 13 ayat 4. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Teman-teman, yang pertama, tanah yang di pinggir jalan. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Udah jelas
kerajaan surga. Bukan warga rumah surga kan? Firman Tuhan bukan bilang seperti itu kan? Bukan bilang warga kota surga. Firman Tuhan gak bilang gitu kan? Firman Tuhan bilang warga kerajaan surga. Artinya kalau sekitar kita adalah orang-orang pinggir jalan, dalam tanda kutip orang-orang pinggir jalan, menurut kalian, kalian bisa berbuah enggak? Firman-Nya berkata, kalau benih itu jatuh, kalau Tuhan kasih talenta nih ke kalian, kalau Tuhan kasih berkat nih ke kalian, kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang kerajaan surga, dan kita memilih bergaul dengan orang-orang pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan itu akan dimakan burung sampai dimakan burung sampai habis. Artinya apa? Iblis akan coba makanin semua yang jadi berkat kita. Contohnya apa? Coba teman-teman hari ini, sekarang nih, dikasih uang 1 juta aja. Bakal habis atau bisa berkali lipat. Seberapa dari kita yang udah dari kecil, kita udah coba belajar gimana sih caranya melipat gandakan uang. Oh, saya bisa beli misalnya permen, harganya 100 perak, saya jual 500 perak. Sehingga uangnya bisa naik 5 kali lipat, 4-5 kali lipat. Tetapi seberapa dari kita yang kalau sekarang kita dapat uang 1 juta, belanja tas, belanja skincare, belanja make up, belanja game, beli skin di game. Habis. Seperti firman ini, burung datang dan memakannya sampai habis. Habis. Kalau kita bergaul dan taunya mental pinggir jalan, ini yang terjadi. Tapi sekali lagi kita adalah warga kerajaan, kita adalah warga kerajaan surga. Maka biar tanah kita bukan tanah pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu. Matius 13 ayat 5-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terik, layulah ia. Dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah berbatu ini lambang dari apa sih? Coba cek apakah sekitarmu ini orang-orang yang percaya atau tidak. Apakah mereka orang-orang yang bisa ya dan amin dengan janji Tuhan? Apakah mereka orang-orang yang dibilang kalau Tuhan mau engkau diberkati, Tuhan mau mengangkat engkau. Apakah mereka orang yang berkata yes amin saya terima dan mereka mengerjakan firman Tuhan? Ataukah mereka adalah orang-orang yang kalau dengar engkau akan diberkati, engkau akan diangkat Tuhan. Ngomongnya, masa sih gak mungkin lah. Orang saya ini cuman anak biasa, masih banyak yang lain. Gak mungkin saya dipakai Tuhan. Keras, ininya nih keras nih. Keras kepala. Tidak bisa percaya akan firman Tuhan. Kalau pergaulanmu seperti itu, firman Tuhan berkata, benih yang Tuhan taruh dalam di hidupmu tidak akan bisa berakar. Dan akan kering dan akan layu. Kalau benihnya aja mati, mana bisa berbuah. Kalau sekelilingmu orang-orang yang tidak bisa percaya, tidak punya iman, bagaimana engkau bisa mencapai firman yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Maka dari itu, jangan sampai tanah kita menjadi tanah yang berbatu. Yang ketiga, tanah penuh semak duri. Ini kayaknya yang sini nanti relate nih abis ini. Soalnya tadi keras banget jawabnya. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
Ini lambang apa sih? Teman-teman yang toksik itu loh. Mereka seperti duri yang terus akan nusuk kamu kok. Dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas, bawah. Emang nusuk, emang kerjaannya nusuk kok. Bukan cuma nusuk hatimu ya, nusuk mentalmu, nusuk potensimu, nusuk idemu, nusuk kreativitasmu. Dan engkau tidak akan pernah bisa berkembang. Mereka akan menghimpit semua benih yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Terhimpit, terhimpit, terhimpit. Dan akhirnya sampai mati. Maka dari itu, jangan biarkan tanah kita menjadi tanah yang penuh dengan semak duri. Tetapi yang terakhir dan keempat, tanah yang baik. Matius 13 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah. Baca. Berbuah. Oke, sekali lagi. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Siapa yang mau berbuah 100 kali lipat? Siapa yang mau berbuah, yang tidak punya iman, ini nih yang angkat tangannya setengah, 100 kali lipat, kayaknya saya nggak punya iman Ci. 60 deh, 60 kali lipat, ada iman yang mau, ya ampun makin gak dong. Mau gak 60 kali lipat, punya iman gak? Ya udah kalau gak punya iman lagi 30 kali lipat deh, 30 kali lipat. Tadi sekali lagi siapa yang mau 100 kali lipat? Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat. Yang paling kecil aja nih, yang paling gak punya iman tadi teman-teman yang angkat tangannya begini nih. 30 kali lipat. Jadi kalau Tuhan taruh benih 1 juta di tanganmu, jadi berapa? 30 juta. Lu mau gak uang 30 juta? Semua mau, apalagi yang 100 juta. Sama aja dengan talenta yang ada di dalam hidupmu, sama aja dengan potensi yang ada di dalam hidupmu. Bahkan beberapa dari engkau di sini, potensi di dalam dirimu adalah engkau bisa punya perusahaan yang bermiliaran, bahkan triliun teman-teman. Mau gak berbuah seperti itu? Mau. Maka pastikan tanahmu baik. Sehingga benih yang Tuhan tanam bisa tumbuh dengan lebat, dengan baik. Dr. Albert Bandura, dia adalah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian selama 60 tahun. Dan dia menemukan bahwa dari sekian banyak orang, ratusan orang, masa lalu itu hanya sebagian dari kemampuan orang untuk berkembang, untuk berbuah, untuk menghasilkan sesuatu. Orang yang tadinya miskin seperti Jack Ma, bisa kan punya Alibaba yang besar. Orang yang tadinya terpuruk seperti Oprah, kalian tahu Oprah? Dia itu dilecehkan dengan keluarganya, dengan kalau nggak salah ayah atau omnya itu. Dari umur 4 tahun, umur 14 dihamilin. Akhirnya bisa kok punya talk show yang kalau kalian tahu talk show-nya, dia ngapain di talk show-nya? Kamu dapat mobil, kamu dapat mobil, kamu dapat mobil, kamu dapat mobil, kamu dapat mobil. Bagi-bagi mobil guys. Talk show-nya bagi-bagi mobil. Orang yang tadinya dilecehin, dihamilin umur 14 tahun, talk show-nya bagi-bagi mobil. Orang yang masa lalunya buruk, bisa kok untuk jadi seseorang yang ajaib. Tetapi, baca yang paling bawah, faktor utama yang membuat manusia tidak dapat berkembang adalah pergaulan buruk. Bukan masa lalunya. Bukan masalah kalian lahir di mana, keluarga apa. Bukan itu. Tapi pilihan pergaulan kalian. Itu yang menentukan. Sudah ditulis semuanya yang nomor 1. Tulis sebanyak-banyaknya ya. Jangan cuma 3. Tulis sebanyak-banyaknya semuanya. Biar hari ini kita berdoa itu terputus dari hidup kita. Supaya tidak ada yang iblis bisa ambil, tidak ada benih yang iblis bisa curi. Tulis sebanyak-banyaknya, oke? Next. Bereskan pohon hidupmu.
Roma 11 ayat 16. Oke, saya kasih waktu 10 detik deh buat tulis sebanyak-banyaknya. Semua yang kalian ingat, semua sifat-sifat jelek yang tadi ya, tanah ya. Tanah, saya kasih waktu 10 detik, tulis sebanyak-banyaknya semua sifat jelek teman-teman kalian, semua sifat-sifat yang kalian tahu dari circle kalian udah masuk ke diri kalian, tulis, oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut ya. Bereskan pohon hidupmu. Kita mau baca sama-sama ayatnya di Roma 11 ayat 16. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau roti sulur adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Teman-teman tahu family tree enggak? Pohon keluarga. Pernah enggak di sekolah suruh tulis gitu family tree? Ada yang pernah, ada yang tidak pernah mungkin. Tapi kira-kira semua tahu kan pohon keluarga? Kalau misalnya pendahulu-pendahulu kita, kakek, nenek, buyut, pak yut, mereka adalah akar dari pohon keluarga kita dan kita adalah cabang-cabangnya. Belum tentu kok mereka kudus. Mereka tetap manusia. Gak usah jauh-jauh, orang tua kita. Belum tentu kok orang tua kita hidup kudus. Mereka manusia. Tetapi kita sebagai seseorang yang ada di pohon keluarga itu cabang-cabangnya. Dan kita tahu bahwa keluarga kita ini memang gak sempurna kok. Memang banyak kesalahan. Biar hari ini kita yang bawa keluarga kita. Dan biar kita menjadi orang yang firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Hari ini mari bawa pohon keluargamu. Kalau mungkin kau tahu orang tuamu selingkuh, orang tuamu pernah nipu bosnya di perusahaan. Kalau engkau tahu ayahmu kabur entah kemana sampai hari ini gak tahu. Mari hari ini bawa pohon keluarga kita ke hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan bereskan dan Tuhan sembuhkan. Seperti hari itu suku Benyamin. Suku Benyamin ini suku yang paling kecil teman-teman. Dari anak bontot Benyamin. Dan ditulis di Alkitab, sering banget ditulis. Benyamin ini suku yang kecil, suku yang istilahnya anak bawang lah. Dan dari suku Benyamin lahirlah Raja Saul. Dan apa yang dialami Raja Saul? Dia terkena merasa kecil dari pohon keluarganya suku Benyamin ini. Apa yang Saul lakukan? Setiap kali ada yang lebih hebat dari Saul, Saul minder. Karena dia merasa kecil kok. Dia merasa dia bukan siapa-siapa kok. Padahal dia raja yang ditunjuk Tuhan. Dan dia minder bahkan sama Daud yang hari itu masih kecil umurnya. Waktu banyak warga berkata Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Dia marah. Karena apa? Insecure. Dan akhir hidupnya mengenaskan teman-teman. Karena Saul terus insecure dan Saul marah sehingga roh Tuhan diambil daripadanya. Pada akhir hidupnya Saul mati di medan peperangan, bukan dibunuh loh. Bunuh diri. Akarnya cuman apa sih? Akarnya cuman apa Saul? Minder. Akarnya cuma minder. Berakhir bunuh diri. Dan kita semua tahu kalau bunuh diri masuknya ke neraka. Padahal raja yang dipilih Tuhan berakhir di neraka. Tetapi ada yang keren.
Setelah Saul mengalami ini semua dan beratus-ratus tahun setelah itu, muncullah Ester dan Mordekai. Mereka ini juga keturunan Kis, yaitu ayahnya Saul. Keturunan Benyamin juga. Tetapi mereka mengenal Tuhan dan mereka mau sembuh. Mereka berani membawa pohon keluarganya, bahkan bangsanya, supaya diselamatkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ester yang dari suku Benyamin juga yang paling kecil, berani menghadap kepada raja. Dan akhirnya Ester menyelamatkan satu bangsa. Dan bukan hanya di situ, Paulus juga dari suku Benyamin. Dan Paulus itu orang hebat atau orang ece-ece? Hebat atau ece-ece? Paulus orang hebat. Bahkan firman Tuhan berkata Paulus memutarbalikkan dunia. Menginjil di seluruh Asia katanya dalam waktu hanya sekian tahun. Hebat. Kenapa akarnya sama tapi cabang-cabangnya bisa berbeda? Karena ada orang-orang yang memutuskan untuk saya tidak akan terbawa dengan akar ini. Saya tidak akan membiarkan akar pohon keluarga saya yang tidak kudus itu mempengaruhi hidup saya dan masa depan saya. Dan kalau engkau hari ini orang-orangnya teman-teman yang mau berkata apapun akar pohon keluarga saya mau bawa di hadapan Tuhan dan saya mau bereskan dan saya mau bangkit, saya harus jadi yang berbeda. Teman-teman boleh tulis kalau teman-teman orangnya yang engkau mau bawa keluargamu dan pohon keluargamu. Tulis apa sih yang jadi sifat-sifat, yang jadi kutuk yang keluargamu pernah lakukan, orang tuamu pernah lakukan. Ingat tadi firmannya di awal tentang tanah, waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Dosa itu membawa kutuk. Misalnya dari buyut atau dari kakek nenek lah, kakek nenek teman-teman itu mereka orangnya jujur, kerjanya bagus, kalau bayar pas, kalau transaksi jual beli tidak pernah licik, itu kan udah bagus nih, udah bagus. Tetapi misalnya orang tuamu karena merasa, aduh kenapa sih kakek nenek ini terlalu jujur, kan kita jadi gak kaya-kaya. Mereka jadi menghalalkan segala cara, mereka nipu, mereka licik, mereka nyuri. Dan akhirnya lumayanlah mungkin jadi sedikit kaya. Tapi kekayaan itu dihasilkan karena dosa. Dan itu membawa kutuk, bisa loh dalam hidup teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu bahwa itu yang orang tua kalian pernah lakukan, yang kakek nenek kalian mungkin pernah lakukan, coba tulis. Apakah keluargamu ada yang pernah selingkuh? Apakah keluargamu ada yang cerai? Apakah keluargamu ada yang hamil di luar nikah? Apakah keluargamu ada yang tidak bisa dipercaya tentang uang? Pernah mencuri, pernah menipu, dikasih kepercayaan dan kekayaan habis? Coba ditulis, biar hari ini izinkan Tuhan sembuhkan. Biar hari ini izinkan kita bawa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pulihkan keluarga kita. Oke? Ica kertasnya mana? Ada, oke, oh udah selesai tulis. Ada yang belum dapat kertasnya? Sudah ya, oke sudah semua. Boleh sambil ditulis. Kenapa sih kita harus mengurusi dan membereskan pohon keluarga kita dan semua kutuk yang ada di pohon keluarga kita karena dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang sebelum kita. Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Karena Tuhan mau kita jadi pohon yang terus berbuah. Kayak tadi teman-teman, benih apapun yang ditaruh supaya itu bisa bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat.
Mazmur 92 ayat 12 sampai 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Teman-teman, kalau kalian punya orang tua atau kakek nenek yang sakit-sakitan, juga boleh tulis sakitnya apa? Apakah ada kanker di keluarga kalian? Apakah ada darah tinggi, penyakit jantung, penyakit liver, stroke? Ada nggak di keluarga kalian? Itu juga boleh ditulis. Karena seharusnya firman Tuhan berkata, kita adalah pohon-pohon yang sampai masa tua pun masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Jadi harusnya kalau pohon kita tertanam di dalam Tuhan, tertanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah, sampai tua, sehat-sehat, bugar-bugar, segar-segar. Siapa yang mau sehat sampai tua? Semua mau, Koiko aja angkat tangan tuh mau. Pastikan pohon keluarga kita bukan lagi tertanam di kutuk, bukan lagi penuh dengan dosa dan kutuk, tetapi ditanam di bait Tuhan. Ditanam di hadirat Tuhan, bertunas di pelataran Allah. Gimana caranya? Bawa hari ini. Bawa pohon keluargamu hari ini. Contohnya apa sih, Ci? Di firman Tuhan ada satu cerita tentang Kain dan Habel. Semua tahu kan? Tapi tahu nggak Habel tuh punya adik loh. Namanya siapa coba? Set. Habel punya adik loh, namanya Set. Waktu Kain membunuh Habel, Tuhan dapati Kain berdosa dan bersalah, betul? Sehingga Tuhan mengutuk Kain. Tuhan berkata kepada Kain, apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Waktu Kain berdosa, Tuhan kutuk Kain. Dan dari sejak itu, semua keturunan Kain gak jelas ada di mana, gak jelas keberhasilannya, gak ada, seperti gak ada buahnya. Padahal dia orang ketiga loh yang ditulis di Alkitab. Kain dulu kan, baru Habel. Dia salah satu 4 orang yang pertama banget ditulis di Alkitab. Adam, Hawa, terus Kain, Habel. Harusnya penting gak sih kalau Tuhan sampai tulis di Kejadian? Harusnya orangnya penting gak? Penting, Habel aja dari Kejadian masih ditulis di Ibrani. Penting. Tetapi kenapa tiba-tiba Kain dan keturunannya hilang jejaknya? Karena dari dosa ada kutuk. Tetapi setelah itu lahir Set, adik dari Habel. Firman Tuhan berkata, pada saat Set lahir, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Waktu Set lahir, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang ada di bumi termasuk Adam dan Hawa yang habis dimarahin Tuhan dan diusir keluar dari Taman Eden. Waktu Set lahir, mereka memanggil nama siapa? Memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Adam dan Hawa balik ke Tuhan. Waktu Set lahir. Dan titik balik ini membuat keturunan Kain dan Set sangat berbanding terbalik. Teman-teman, keturunan Kain itu ada juga yang namanya Henok. Ada yang kalau teman-teman tahu di Alkitab itu diangkat ke surga tiba-tiba hilang gitu, kayak pengangkatan. Itu namanya Henok. Dan itu keturunan Set. Tetapi keturunan Kain juga ada namanya Henok. Kerjaannya apa? Gak tahu.
Ada di Alkitab namanya Metusalah, keturunannya Set. Di Alkitab ditulis dia penjaga bangsa waktu Metusalah masih ada di bumi, Tuhan gak melanda bumi dengan air bah. Waktu Metusalah meninggal, air bah itu turun. Itu keturunan Set. Keturunan Kain ada juga namanya Metusalah. Terus keturunan Kain yang Metusalah ini ngapain? Gak tahu. Gak ada, gak ditulis. Cuman di buku Henok aja ada tulis, oh pokoknya ada keturunan Set namanya Metusalah. Ada namanya Lamek, papahnya Nuh. Bahkan keturunan Kain juga ada yang namanya Nuh. Tapi bukan Nuh yang bahtera itu. Nuh yang punya bahtera itu dan menyelamatkan mungkin jutaan spesies binatang, itu Nuh keturunannya Set. Yang namanya Nuh keturunannya Kain ngapain? Gak tahu. Gak tahu. Bahkan sudah tidak Tuhan catat, sudah tidak Tuhan ingat mungkin. Pertanyaannya, sekali lagi, apakah teman-teman mau Tuhan mengingat keluargamu? Tuhan memulihkan keluargamu? Kalau engkau mau, tulis. Apa sih yang jadi keturunan atau DNA yang ada di dirimu, yang kau tahu itu hasil dosa orang tuamu, kakek nenekmu, yang kau harus bawa di hadapan Tuhan sore ini dan kau harus bereskan. Tulis. Yang terakhir, sebelum kita masuk ke yang terakhir, sekali lagi saya kasih 10 detik, tulis sebanyak-banyaknya ya. Sakit penyakit, suka mimisan, pusing, vertigo, sendi, sakit sendi gitu ya. Mungkin yang apa jompo sih zaman sekarang bahasanya? Remaja jompo, iya. Kalian yang remaja jompo, apakah jangan-jangan itu sakit penyakit dari iblis loh? Sendi-sendinya udah sakit, koyoan gitu ya. Baru umur 14 udah koyoan tiap hari. Coba apakah orang tuamu punya penyakit yang sama dan itu turun ke dirimu? Tuhan sanggup sembuhkan. Kita ini harusnya serupa dan segambar dengan Tuhan. Harusnya sehat. Firman Tuhan tadi harusnya sampai tua, bugar, sehat, segar. Boleh 10 detik? Tulis lagi, oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh diangkat sekarang kertasnya, aku mau lihat dulu. Udah pada isi ya, udah pada isi. Oke, pada isi ya. Pada isi ya, oke. Mana Joy, punya Joy? Diisi ya, oke. Isi ya, oke. Semua sudah isi ya. Yang terakhir, bereskan ukiran di jiwa kita. Apa sih Ci ukiran jiwa itu? Peristiwa atau kejadian yang meninggalkan bekas dalam hati kalian. Atau sakit hati atau trauma yang membuat kita jadi takut berbuah. Teman-teman lihat gambarnya, kalian tahu kalau pohon itu mengalami berbagai macam musim. Ada musim panas, ada musim panas dan musim hujan. Kalau musim panas, kalian lihat deh garisnya yang warna hitam-hitam tuh, yang tipis-tipis tapi hitam, itu hasil musim panas. Tetapi yang rada lebar-lebar dan warnanya coklat, kayak warna kayu, lihat, itu hasil dari musim hujan. Sama dengan hidup kita. Kalau kita ini pohon, firman Tuhan tadi bilang kita ini bisa seperti pohon aras yang tumbuh, seperti pohon sanobar, seperti pohon yang bertunas. Kalau kita ini pohon, seiring dengan berjalannya waktu kita menjalani hidup kita akan punya bekas-bekas kayak gitu tuh dalam diri kita. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bentuknya aneh-aneh, beda-beda. Itu tuh apa sih? Itu perjalanan hidup yang terukir dalam hati kita. Tetapi nyatanya
nih coba ya cek perkataan Cici, bener nggak? Nyatanya hidup itu nggak selamanya enak, ya nggak? Hidup itu nggak selamanya mulus, betul? Hidup itu nggak selamanya musim panas, hidup itu tidak selamanya musim hujan. Dan seringkali di masa-masa yang nggak enak, di masa-masa yang menyakitkan, di masa-masa yang nggak nyaman buat hidup kita, itu meninggalkan bekas. Semua sebetulnya, semua meninggalkan bekas. Contohnya kayak Daud, itu ada bekas-bekas yang indah. Waktu Daud dibenci Saul, mau dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Waktu Daud dilupakan jasanya oleh rakyat, dianggap musuh negara, dianggap buronan, dianggap kriminal. Dan semua proses yang Daud lewatin, tetapi Daud melewatinya bersama Tuhan, itu kan sebenarnya proses yang gak enak ya. Proses yang gak enak tapi Daud lewati bersama Tuhan, itu bisa menjadi ukiran yang indah di jiwa kita. Jadinya apa? Lahirlah banyak mazmur-mazmur, banyak lagu-lagu yang dari hati Daud kepada Tuhan. Bahkan Daud sampai ditulis adalah raja yang mengerti hati Tuhan. A man after God's own heart. Yang dia alami enak gak sih? Dibenci Saul sampai mau dibunuh tuh enak gak sih dikejar-kejar? Harus ngumpet di gua gitu, kalian tidur di gua gitu, kira-kira enak gak sih? Enggak, tapi waktu Daud lewati bersama Tuhan, yang lahir adalah mazmur dan nyanyian cinta Daud untuk Tuhan. Tetapi Daud juga ngalamin ukiran jiwa yang gak enak loh. Waktu Daud gak pernah dianggap sama papahnya. Dia ditaruh di ladang paling jauh dari rumah. Dia suruh ngurusin kambing domba yang 2-3 ekor, bahkan sampai harus ngelawan singa, ngelawan beruang. Bahkan waktu Samuel datang ke rumahnya papahnya Daud dan bilang, keluarkan semua anak laki-lakimu. Dikeluarkan kan sama Isai itu papahnya Daud. Dikeluarin kan semua anak-anak laki-lakinya, ada Daudnya enggak? Dipanggil enggak Daudnya? Enggak dianggap Daud sama papahnya. Dan saat itu mungkin Daud belum menemukan Tuhan. Sehingga harusnya udah Daud main kecapi. Tetapi entahlah waktu itu Daud mungkin belum menjalaninya bersama Tuhan. Sehingga itu meninggalkan ukiran yang sakit di hati Daud. Dampaknya apa? Daud tidak pernah jadi ayah yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata, salah satu anaknya gak pernah dimarahin sama Daud. Ada gak yang gak pernah dimarahin sama orang tuanya? Boleh angkat tangan, yang tinggi, Cici mau lihat yang gak pernah dimarahin. Oke, yang gak pernah dijewer. Oh ya lumayan sini gak pernah dijewer. Gak pernah dibentak sama orang tuanya. Gak pernah dipukul sama orang tuanya. Boleh angkat tangan? Ada beberapa. Gak pernah biasanya orang tua kalau marah ngapain lagi sih? Cubit yang gak pernah dicubit. Ada ya, tapi semua pernah dimarahin kan sama orang tuanya, setidaknya pernah dididik kan supaya jadi lebih baik. Daud gak melakukan itu loh ke Adonia kalau gak salah tuh. Sampai apa yang terjadi, anak Daud saling memperkosa teman-teman. Anak Daud saling menarik harta dan tahta, rebutan. Malu-maluin gak sih anak raja kayak gitu? Itu hasil apa? Hasil luka Daud terhadap ayahnya. Sehingga Daud tidak bisa menjadi figur ayah yang baik untuk anak-anaknya. Hari ini apa yang jadi ukiran jiwa dalam dirimu yang negatif dan perlu disembuhkan? Boleh tulis? Apakah engkau pernah dilecehkan oleh ayahmu, ommu, siapapun, kokomu mungkin? Apakah engkau pernah dibentak oleh gurumu, misalnya dibentak oleh guru matematika. Sehingga sampai hari ini matematika tuh kayak ngeblank gitu. Kayak setiap ngelihat angka tuh kayak gak ada bentuknya. Mungkin cuman karena engkau pernah dibentak sama guru matematikamu. Apa yang jadi ukiran jiwa dalam dirimu? Apa
yang pernah menjadi trauma dalam dirimu? Apakah mungkin kamu pernah lihat temenmu dibully? Apakah bahkan kau pernah dibully di sekolah? Dan itu menjadi trauma dan ukiran jiwa yang menyakitkan. Boleh ditulis. Boleh ditulis. Cerita yang terakhir sambil teman-teman boleh tulis. Yefta. Yefta ini adalah anak seorang perempuan sundal, teman-teman. Seorang perempuan yang kalau bahasa zaman sekarangnya maaf kata pelacur. Yefta itu anak pelacur. Dan dari kecilnya Yefta ini gak dianggap sama keluarganya. Sampai satu titik Yefta diusir. Mereka mengusir Yefta dan terus mereka berkata, engkau anak dari perempuan lain, bukan dari mamah kita, bukan anak dari papa. Akhirnya Yefta diusir. Tetapi singkat cerita, waktu bangsa Israel ini dalam keadaan mendesak dan harus maju peperangan, mereka tahu Yefta ini kuat dan jago perang. Akhirnya mereka panggil lagi, Yefta, tolong sih, please bantuin kita. Bangsa Israel ngomong gitu ke Yefta. Tolong sih, please Yefta bantuin kita ya please. Akhirnya Yefta bantuin enggak? Bantuin sih. Yefta bantuin karena di please gitu. Yefta bantuin bangsa Israel. Tapi sebelum maju perang, luka, ukiran jiwa yang belum Yefta bereskan membuat apa? Membuat Yefta tidak yakin bahwa dia itu diterima Tuhan. Dia nggak yakin bahwa kalau dia maju perang, Tuhan akan memberi kemenangan karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan mau pakai Yefta. Padahal firman Tuhan udah menulis roh Tuhan turun atas Yefta loh. Tapi Yefta masih bisa gak percaya, trust issue. Kenapa sih? Pernah diusir sama keluarganya. Yefta takut kalau Yefta kalah bakal diusir lagi. Yefta takut kalau Yefta gak menang bakal ditolak lagi, bakal disingkirkan lagi. Sehingga apa yang Yefta buat? Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31 dan 33. Hakim-Hakim 11 ayat 30, 31 dan 33. Sehingga Yefta lakukan ini teman-teman. Yefta membuat janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalahkan Amon dan saya kembali dengan selamat, siapapun yang pertama-tama keluar dari rumah saya untuk menyambut saya, akan saya persembahkan sebagai korban bakaran. Sebagai apa? Korban bakaran kepada Tuhan. Siapapun yang keluar pertama-tama dari pintu rumah akan dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Tuhan minta gak sih Yefta supaya kamu menang, nanti siapapun yang keluar pertama harus persembahin ke aku ya. Tuhan ngomong gitu gak sih? Enggak. Tuhan kasih syarat gak sih Yefta supaya lu menang, lu harus 1, ini, 2, itu, 3, ono. Tuhan kasih syarat gak sih untuk Yefta menang? Kasih syarat gak? Tuhan gak kasih syarat, Tuhan mau memberikan kemenangan ke Yefta. Tuhan yang mau ngasih kemenangan loh. Kalau kalian beli iPad misalnya. Terus yang di iBox-nya bilang gini, ini gak usah bayar. Kalian bayar gak? Ya gak usah, orang bilang gak usah bayar. Tapi luka yang ada di dalam hati Yefta membuat dia gak yakin bahwa kalau dia gak bayar, dia akan tetap diterima. Dia akan tetap dibutuhkan. Sehingga Yefta bilang, Tuhan, nanti kalau saya menang ya, siapapun yang keluar pertama dari pintu rumah saya persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan.
Singkat cerita teman-teman, Yefta maju dalam peperangan, Yefta berperang melawan Amon dan Yefta menang. Waktu Yefta menang, pulang dari pertempuran, Yefta pulang, sampai rumahnya, yang pertama keluar adalah anak perempuannya Yefta. Bayangin kalau kalian harus meletakkan anak kalian jadi korban bakaran. Padahal Tuhan gak minta. Dan kalau tradisi Israel, kalau udah janji, udah bernasar, itu tidak boleh tidak ditepati. Dan akhirnya dia harus kehilangan anak yang dia cintai. Cuman karena apa? Takut ditolak, takut diusir. Cuman itu. Seberapa dari trauma teman-teman di sini? Yang kedepannya bisa sangat fatal dan membuat engkau kehilangan. Jangan sampai seperti yang awal tadi saya katakan, kita seperti Saul. Jangan sampai kita seperti Saul yang cuman karena minder. Cuman karena apa? Minder. Akhirnya Saul ngapain? Bunuh diri, masuk neraka. Jangan sampai cuman karena tertolak kita kehilangan yang harusnya itu berkat yang Tuhan kasih kok buat Yefta. Jangan sampai ukiran jiwa di hati kita yang negatif, yang trauma, yang menyakitkan, itu membuat kita jadi tidak bisa mendapatkan yang seharusnya jadi bagian kita. Jangan sampai ukiran jiwa dan trauma itu membuat kita gagal di akhirnya. Boleh sekali lagi teman-teman tulis, apa sih yang jadi ukiran jiwa yang kau pernah alami dalam hidupmu? Cara nulisnya gini, apa kejadian yang paling menyakitkan yang pernah kau alami dalam hidupmu? Apa kejadian yang paling traumatik yang pernah kalian alami dalam hidup kalian? Boleh ditulis. Apa kejadian yang membuat kalian itu jadi, wah gak mau lagi dah, gak berani, betul-betul anti. Coba tulis. Dan hari ini biarkan Tuhan sembuhkan. Dan hari ini mari bawa di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan sembuhkan setiap ukiran-ukiran jiwa yang jelek, bawa di hadapan Tuhan dan izinkan seperti Daud mengalaminya bersama Tuhan. Izinkan hari ini teman-teman, Tuhan mengubah itu bukan jadi sebuah kegagalan, tapi menjadi sebuah keberhasilan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berbuah di segala musim. Sekali lagi, siapa yang mau berbuah 30 kali lipat? Siapa yang mau berbuah 60 kali lipat? Siapa yang mau berbuah 100 kali lipat? Tulis. Dan mari sama-sama kita angkat di hadapan Tuhan sore hari ini. Dan izinkan Tuhan sembuhkan hidup kita. Supaya kita bisa berbuah di segala musim. Boleh saya undang untuk penyembah, boleh naik lagi ke mesbah, ke mimbar. Teman-teman boleh selesain tulisannya. Kalau ada yang tiba-tiba keingat, oh iya orang tua saya pernah ngelakuin ini, yang saya tahu ini tuh dosa dan gak benar. Tulis. Oh iya saya keingat saya pernah ngalamin ini yang traumatis. Tulis, boleh. Saya tutup dengan satu kesaksian sambil pemusik naik. Ada salah satu anggota keluarga saya di atas saya, itu yang keluarganya pengusaha, uangnya banyak, tidak pernah kekurangan. Tetapi beliau ini suka ngelihat orang tuanya berantem tentang uang di rumah. Uangnya mau beliin tanah, enggak beliin emas aja, enggak beliin properti aja, enggak beliin berlian aja, berantem terus tentang uang. Akhirnya ada trauma, jadi trauma sama uang. Sampai sudah dewasa, gak pernah bisa mengembangkan berkat yang Tuhan kasih.
Seakan-akan bahkan di umur yang sudah lanjut, seakan-akan walaupun Tuhan terus cukupi, tapi tabungan aja gak punya loh. Cek, karena apa? Gak mau berantem tentang uang. Sama pasangan tuh gak mau berantem tentang uang, sama anak tuh gak mau bahas uang, sama temen rekan tuh gak mau bahas uang, gak mau bahas bisnis. Kenapa? Karena dari kecil ngelihat orang tuanya berantem mulu tentang bisnis, berantem mulu tentang uang. Anak pengusaha yang harusnya terima, dia bahkan sudah terima, beliau sudah terima warisan mungkin miliaran. Dari miliaran itu harusnya bisa jadi belasan miliar, bisa jadi puluhan miliar, betul kan? Orang tuh kalau mau punya banyak duit dan modalnya udah gede itu gampang teman-teman. Tapi karena trauma, ya saya nggak tahu, tapi bisa aja uang yang Tuhan kasih habis loh. Karena trauma bisa aja uang yang Tuhan kasih ya udah segitu-segitu aja. Gak pernah bisa dikembangkan, gak pernah bisa menikmati berkat yang lebih besar yang Tuhan mau kita nikmati. Jangan sampai ukiran di jiwa kita membuat kita gagal dalam perjalanan. Jangan sampai pohon keluarga kita tidak kita bereskan sore hari ini. Dan itu membuat kita harus menopang banyak kutuk dalam hidup kita. Jangan biarkan tanah kita adalah tanah yang membuat setiap benih yang Tuhan taruh tidak bisa bertumbuh apalagi berbuah. Tapi mari hari ini kita jadi orang-orang yang berbuah. Amin. Boleh tutup Alkitabmu, boleh pejamkan matamu. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Teman-teman ambil waktu 1-2 menit. Coba baca dan renungkan yang ada di kertasmu. Engkau yang tulis harusnya engkau ingat apa yang engkau tulis. Kalau engkau mau tutup mata, kalau engkau mau baca lagi. Tapi coba 1-2 menit ini mari berurusan dengan Tuhan. Doa sama Tuhan. Bilang Tuhan ini loh yang jelek-jelek dari sekitarku. Tuhan ini loh yang jelek-jelek dari keluargaku. Tuhan ini loh yang jelek-jelek dari aku. Boleh gak Tuhan? Kami mohon kau sembuhkan kami sore hari ini. Supaya kami ini bisa berbuah Tuhan. Seperti yang kau mau dalam hidup kami berbuat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tapi tanpa engkau menyembuhkan kami ini kami gak bisa Tuhan. Kami gak bisa Tuhan tanpa engkau menyembuhkan kami. Tanpa engkau berjalan bersama kami. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Mari berurusan dengan Tuhan, mari naikkan semua yang teman-teman udah tulis. Bawa di hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan sembuhkan. Boleh dengan keyboard saja, pemusik nyanyikan lagu ini dengan lembut. Yang berkata Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Teman-teman jemaat boleh sembah Tuhan dengan lagu ini. Katakan kepada jiwamu, katakan kepada dirimu. Tuhan tuh ada loh waktu engkau mengalami kejadian traumatik itu. Tuhan ada loh di sampingmu waktu engkau mengalami peristiwa yang menyakitkan itu. Tuhan ada loh. Tuhan ada loh. Saat keluargamu berbuat dosa, Tuhan ada di situ. Saat engkau bergaul dengan pergaulan yang salah, Tuhan ada loh di situ. Menunggu engkau dan saya untuk kembali.
Tuhan ada loh. Tuhan ada loh di situ, teman-teman. Ku lewati semua. Juga buat kau yang tahu, Cikeni, saya tuh udah coba untuk sembuh, saya tuh udah coba untuk keluar dari kutuk ini, dari dosa ini. Tapi kok kayaknya gak bisa, susah banget. Coba sore hari ini selesaikan bersama Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, teman-teman. Jangan pakai kekuatan dan pengertian kita sendiri. Tapi selesaikan bersama Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Boleh dari awal Lifeguard, mari nyanyikan dari hatimu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya Tuhan, Kau yang jamin kami berbuah di segala musim hidup kami. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Dan sore hari ini Engkau yang mau hadir dan Kau mau menunjukkan bahwa kami tidak pernah sendiri. Di jiwaku Tolong kami Tuhan. adalah bersamamu. Bebaskan kami dari dosa ini. Bebaskan kami dari kutuk ini Tuhan. Aku ragukan kasih-Mu. Boleh saya undang teman-teman untuk angkat kertas di satu tangan dan taruh tangan yang lain di hatimu. Bersamamu Bapa. Dan mulai berdoa untuk pergaulanmu. Semua. Kalau engkau yang tahu teman-temanmu udah terlalu toksik dan engkau gak bisa lepas, bilang Tuhan, aku mau lepas, aku mau bebas. Berikan aku circle yang baru yang dari Engkau Tuhan. Mari berdoa buat tanahmu. Mari bereskan tanahmu. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang kedua, mari mulai bawa keluargamu. Mari bawa pohon keluargamu, minta ampun sama Tuhan untuk semua dosa yang kau tahu orang tuamu pernah lakukan, kakek nenekmu pernah lakukan. Tuhan, jangan sampai dosa mereka saya yang pikul Tuhan. Karena firman-Mu berkata, darah-Mu sudah mencuci bersih segala dosa, sudah membayar kami lunas. Maka semua dosa, semua kutuk sudah dibebaskan dari keluarga kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang ketiga dan terakhir, mari berdoa untuk dirimu. Bersamamu Bawa pengalaman yang membuat trauma itu. Bawa pengalaman yang menyakitkan itu di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tolong sembuhkan ukiran jiwa yang menyakiti ini Tuhan. Jadikan ukiran yang indah,
jadikan sebuah ukiran di mana aku berjalan bersamamu Tuhan. Mari mulai naikkan doa untuk dirimu, naikkan doa untuk luka yang pernah kau alami, trauma yang pernah kau alami. Terakhir mari kita sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Hanya jaminanmu Tuhan yang sanggup buat kami berbuah. Hanya jaminanmu yang sanggup membawa kami untuk tertanam senantiasa di dalam hadirat-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi jemaat saja katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau pulihkan kami. Engkau sembuhkan kami. Teman-teman, kita akan tutup dengan satu deklarasi, boleh ditampilkan. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Buka kertasmu dan kita mau sama-sama baca deklarasi ini. Deklarasi ini dari firman Tuhan. Selesai baca firman-Nya, boleh ditampilkan yang dari awal. Setelah firman ini, sebutkan yang negatif yang ada di tanah hidupmu yang teman-teman udah tulis. Sebutkan semua yang udah teman-teman tulis, oke? Yang kedua boleh ditampilkan tentang pohon keluarga, pohon hidup teman-teman. Setelah baca firman Tuhan ini, sebutkan apa yang jadi pohon, yang menjadi kutuk yang ada di pohon keluargamu. Yang ketiga boleh ditampilkan. Yang ketiga, apa yang jadi ukiran jiwa di hidup teman-teman semua. Apa yang traumatik yang teman-teman pernah lakukan, yang pernah teman-teman alami. Sebutkan itu. Oke, paham ya? Paham yang harus dilakukan? Oke, yuk kita mau baca sama-sama dari awal. Dengan suara keras, oke? Coba ngomong amin gitu dulu. 1, 2, 3. Lebih keras lagi? Oke, segitu ya, suaranya segitu ya. Baca dengan iman. 1, 2, 3. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, oleh kuasa darahnya dan janjinya. 1, tertulis di Yesaya 28 ayat 18. Janjimu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Maka selesai dan ditiadakan semua hubungan yang negatif dengan semua mati muda, tensi, hipertensi, darah rendah, anemia, sakit sendi-sendi, dari semua roh perzinahan, dari semua roh tidak setia, dari semua roh iblis yang menyesatkan, dari sakit penyakit nium kista, dari roh naga, dari roh kekejaman, dari roh kebekuan. Nomor 2, tertulis di Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang ada di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Maka saya cabut dari hidup saya, keluarga saya, dan keturunan jasmani rohani saya semua kutuk dari pohon keluarga nenek moyang kami. Sebutkan semua kutuk kenyamanan
hidup dalam ketakutan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dicabut di dalam nama Yesus. Yang ketiga, tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka saya sembuh dari setiap ukiran jiwa negatif dan trauma. Dari semua trauma yang membuat saya beku, trauma yang membuat saya tidak bisa mengasihi sesama. Dari semua ukiran jiwa yang mengatakan mencintai itu menyakitkan. Dari semua kekerasan, di dalam nama Yesus sudah disembuhkan, sudah disembuhkan. Next. DNA saya adalah DNA Kristus. Sebab Tuhanlah Bapa saya yang terbaik, penuh cinta, pendidik yang adil. Oleh sebab itu, jaminannya membawa saya pasti sampai puncak destiny. Kami dimeteraikan dengan 7 roh Allah. Amin.